Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Doi, di PM Channel Official. Buat teman-teman dimanapun kalian berada, semoga kita semua diberikan kesehatan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang dikirim oleh Rian. Di mana Rian ini dulu pernah berkelana mencari ilmu atau bisa dibilang kesaktian untuk menyelamatkan keluarganya dan melindungi keluarganya. Nah, biar teman-teman nggak penasaran ceritanya seperti apa, kita langsung saja ke ceritanya. Kisah ini berawal pada tahun 2010, di mana waktu itu Rian tinggal bersama ibunya, kedua saudaranya, dan bapak tirinya. Jadi singkat cerita, pada waktu Rian duduk di bangku SMP, ibunya ini memutuskan untuk menikah lagi. Sedangkan Rian, kedua saudaranya, bahkan termasuk semua keluarga dari ibunya itu tidak mengizinkan ibunya itu menikah lagi. Karena tidak setuju si ibunya ini menikah dengan laki-laki yang memang bisa dibilang tidak disukai. Tapi pada waktu itu ibunya bersikeras tetap memutuskan untuk menikah lagi. Waktu demi waktu terus berjalan, bahkan tahun demi tahun Rian lewati. Sampailah Rian ini meneruskan kuliah di perguruan tinggi. Cuman Rian sudah banyak merasakan perubahan yang ada di rumah, termasuk dari perhatian ibunya, fasilitas yang ada di rumah, termasuk aturan yang ada di rumah itu harus mengikuti semua aturan yang dibikin sama bapak tirinya ini. Dulu ketika almarhum kakeknya masih ada, Rian selalu menceritakan keluh kesahnya ke kakeknya. Dia pernah cerita ke kakeknya kalau di rumah itu banyak perubahan, dan si kakeknya sempat ngasih tahu ke Rian, kamu harus hati-hati sama bapak tiri kamu, karena dia mendapatkan ibu kamu itu menggunakan ilmu sihir atau bisa dibilang pelet. Cuman pada waktu itu, karena Rian masih duduk di bangku SMP, dia menghiraukan, masih belum percaya dengan hal-hal tersebut gitu. Nah, keesokan harinya setelah Rian pulang dari kampus, Rian memutuskan untuk mengunjungi temannya yang bernama Hendra. Dan waktu itu posisi rumahnya Hendra ini memang berdekatan dengan warung kopi. Setelah sampainya di rumahnya Hendra, Rian ngajak Hendra ini nongkrong di warung kopi di dekat rumahnya. Tapi pada waktu itu karena Hendra ada keperluan, jadi Rian pesan kopi dan nongkrong sendiri di warung kopi itu. Di saat Rian sedang menikmati kopinya, dia didatengin sosok kakek yang membawa tongkat. Dia menghampiri Rian, dan kakek itu bilang sambil menepuk punggungnya, kamu harap sabar dengan apa yang kamu rasain atau permasalahan yang sedang kamu alami pada saat ini yang berkaitan dengan keluarga kamu. Intinya seperti itu. Di situ Rian terdiam sejenak. Dan Rian pun bertanya ke si kakek ini, maksud kakek apa? Dan si kakek menjawab, saya tahu kok apa yang kamu alami sekarang, bahkan saya tahu sosok bapak tiri kamu. Saya cuma ingin ngasih tahu bahwa bapak tiri kamu itu menikahi ibu kamu itu hanya untuk menguasai harta ibu kamu saja. Di situ Rian kaget, tidak percaya apa yang dibilang sama kakek ini. Gak lama dari situ kakek itu pergi.
Rian di situ diem dengan muka kebingungan. Kenapa si kakek tadi ngomong kayak gitu? Tetapi setelah lama Rian mikir, dia keinget sama omongan yang dulu pernah dibilang sama almarhum kakeknya, bahwa bapak tirinya ini mendapatkan ibunya itu memang menggunakan ilmu sihir. Setelah itu Rian pun bergegas untuk pulang. Sesampainya di rumah, Rian beristirahat dan hari pun menjelang malam. Singkat cerita, pada waktu Rian mulai beristirahat dan tertidur lelap, Rian pun bermimpi. Dia di dalam mimpi itu, Rian melihat di dalam rumahnya itu banyak sosok. Ada beberapa sosok yang bermunculan dari kamar ibunya, dari toilet. Nah, si sosok ini dia nyerang ke Rian di mimpinya itu. Sampai Rian terkapar karena memang Rian tidak sanggup untuk melawan sosok yang menyerang dia gitu teman-teman. Tapi nggak lama dari situ ada sosok macan putih yang didampingi dua sosok macan kuning yang menghampiri Rian. Nah, jadi si tiga sosok itu mereka bantuin Rian untuk melawan sosok yang nyerang Rian, sampai si sosok yang ada di rumahnya itu pada kabur. Dan si sosok macan putih ini dia menghampiri Rian. Dia berkata, "Kamu kenapa bisa kalah melawan mereka? Sedangkan kamu sendiri masih keturunan saya." Dan Rian pun terdiam. Maksudnya gimana? Si Rian ini bertanya sama sosok macan itu. "Kamu pasti bisa, karena kamu masih keturunan saya." Nah, gak lama dari situ, si sosok macan kuning yang tadi ngedampingin sosok macan putih itu dia kayak bawa daging mentah gitu teman-teman, dan disimpan di depan Rian. Dan sosok macan putih itu nyuruh si Rian makan daging mentah itu. Dan Rian pun nurut, si daging mentah itu dia makan. Setelah Rian memakan daging mentah itu, sosok macan itu dia ngomong ke Rian, "Kamu sekarang sudah menjadi golongan saya." Ketika Rian mau bertanya lagi, Rian keburu bangun pada waktu itu dengan muka kebingungan, karena menurut Rian mimpinya itu sangat aneh gitu. Nah, keesokan harinya Rian memutuskan untuk tidak kuliah. Rian mencoba mendatangi orang-orang pintar untuk menanyakan masalah yang ada dalam mimpinya. Jadi pada waktu itu Rian sempat datang ke orang pintar itu, ada 3 orang. Yang jawabannya dari setiap orang pintar itu, jawabannya semua sama. Ketiga-tiganya sama. Jadi mimpi yang dialami sama Rian itu bukan cuma sekedar mimpi, tapi memang bisa dibilang ilapat gitu teman-teman, atau petanda. Nah, si Rian pun bertanya ke orang pintar ini, "Kalau memang saya masih keturunan Pajajaran, apakah saya boleh tahu tentang sejarahnya Pajajaran?" Nah, si orang pintar ini menceritakan awal mulanya sejarahnya seperti apa. Dan si orang pintar ini dia ngasih petunjuk ke Rian. Kalau misalkan kamu pengen tahu seperti apa, coba kamu datang ke sancang yang berada di Garut. Dan Rian pun di situ bertanya, apa yang nanti akan saya temui ketika saya sesampainya di sana.
Dan si orang pintar itu menjawab, kamu datang dulu saja. Di sana itu ada 12 tahapan. Tahapan 1, 2, 3, seterusnya sampai ke tahap 12. Kalau kamu bisa melewati semuanya, kamu nantinya akan memiliki ilmu. Rian bertanya, kalau misalkan langsung ke tahapan-tahapan yang lebih atas, apakah bisa? Orang pintar itu menjawab, tentu bisa. Setelah obrolan itu selesai, Rian pun memutuskan untuk pulang. Singkat cerita, sampainya di rumah, Rian pun bergegas menyiapkan perbekalan untuk pergi ke Sancang. Keesokan harinya, Rian pun memutuskan untuk pergi karena perbekalan itu sudah disiapkan semua dari semalam. Nah, pada waktu itu Rian tidak berpamitan ke ibunya dan saudaranya. Rian langsung pergi menuju ke Sancang Garut. Dan perjalanan waktu itu kisaran 12 jam. Rian berangkat di malam hari dan sampai di Sancang itu sekitaran jam 12 atau jam 1 siang. Setelah sampainya di sana, Rian pun masih bingung. Rian harus datang ke siapa dan tujuannya harus kemana dulu. Karena Rian waktu itu tidak tahu, Rian datang langsung ke Sancang atau bisa dibilang ke tahapan 5, yaitu di situ ada Patilasan Eyang Prabu Jumona. Rian nanya-nanya ke warga di sekitar, siapa sosok Kuncen yang ada di Sancang 5. Sampai akhirnya Rian pun mendapatkan petunjuk, bahkan diantarin ke rumah Kuncen yang ada di situ. Setelah sampainya di Kuncen, Rian pun duduk karena memang pada waktu itu banyak tamu yang berdatangan ke situ. Rian menunggu sampai akhirnya giliran Rian pun tiba. Dipanggil lah si Rian ini sama si Abah Kuncen. Saya sebut saja Abah Kuncen. Rian pun dipanggil sama si Abah Kuncen. Kemudian Rian nyamperin dan si Abah Kuncen ini bertanya ke Rian, kamu jauh-jauh datang ke sini, tujuan kamu apa? Dan Rian pun menjawab, saya pengen jadi orang sakti. Kemudian si kakek itu terbahak-bahak dong, dengar apa yang dibilang sama si Rian ini. Kemudian si kakek bertanya, kenapa kamu pengen menjadi orang sakti? Si Rian pun menjawab, saya pengen ngelindungin keluarga saya dan nyelamatin keluarga saya. Setelah si Abah Kuncen ini mendengar jawaban si Rian, si Abah Kuncen ini nggak bertanya apa-apa lagi. Si Abah Kuncen ini masuk dalam ruangan dan mengambil sesuatu untuk dikasih ke Rian. Rian bertanya ke si Abah Kuncen, ini apa, Bah? Dan si Abah Kuncen pun menjawab, kayu ini nanti kamu pukulkan untuk ritual kamu mengundang Eyang Prabu Siliwangi. Dan ini ada satu lembar kertas, bisa dibilang mengundang atau apa ya, bacaan-bacaan yang nantinya untuk mengundang Eyang Prabu Siliwangi. Setelah itu si Abah Kuncen itu menyuruh dia untuk pergi. Udah, kamu sekarang pergi. Masuk ke dalam hutan. Di situ Rian bengong. Lah, Bah, kan saya nggak tahu tempatnya di mana. Dan kenapa orang lain yang datang ke sini itu diantarin semua, Bah, sedangkan saya nggak diantarin gitu. Si Bah Kuncen itu ngejawab sambil tersenyum, udah, kamu nggak perlu diantar, kamu pergi aja sendiri. Setelah perbincangan itu selesai, Rian pun memutuskan untuk pergi. Pada waktu itu Rian berjalan kaki menuju hutan. Ada beberapa anak tangga yang Rian lewati karena memang posisi hutan ini jauh dari pemukiman warga, teman. Setelah sampai di bawah,
Rian terhenti karena melihat ada sungai panjang yang besar menghalangi jalannya Rian, karena memang terputus gitu jalannya itu sama sungai tersebut. Dan di situ ada rakit untuk menyeberang ke hutan yang di depannya. Rian pun kemudian menaiki rakit itu dan menyeberang. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya dan menemukan Goa Kajayaan, yang di sampingnya itu ada patilasan yang Prabu Jumuana. Setelah sampainya di sana, Rian pun mulai membuka alat-alat dan barang bawaannya yang sudah dipersiapkan dari rumah. Nah teman-teman, itu cerita yang di part 1. Nanti kita lanjut lagi ke part 2-nya. Buat teman-teman yang pengen tahu ceritanya seperti apa, kelanjutannya seperti apa, terus ikuti PM Channel Official. Kita ketemu lagi di part kedua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Doi dari PM Channel Official untuk pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.